Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh soleha assalam? Ustazah harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya nah untuk belajarnya meskipun dari rumah, oke? Baiklah, hari ini kita belajar tema 2E, subtema 4, pembelajaran 1, 2, dan 3 yaitu pengalamanku di tempat wisata. Nah, mari kita berdoa sebelum memulai pembelajaran hari ini ya, anak soleh soleha. Doa bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang semuanya simak baik-baik ya anak soleh-soleha. Nah, pergi ke tempat wisata itu merupakan kegiatan yang menyenangkan. Nah, di tempat wisata tentunya kita memiliki berbagai pengalaman. Ayo perhatikan gambar berikut ya, anak soleh-soleha. Salah satu tempat wisata yang sering dikunjungi adalah tempat yang memiliki pemandangan indah seperti di mana di puncak ya kan pemandangannya sangat indah. Nah, keindahan pemandangan alam dapat diungkapkan dalam bentuk puisi. Nah, tentang pemandangan alam ini biasanya dibacakan puisinya itu dengan penuh kekaguman. Oke, Nina dan teman-teman berwisata ke pantai. Nah, di pantai mereka melihat banyak sekali cangkang kerang berserakan. Nah, cangkang kerang ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan, misalnya seperti benda-benda berikut. Kita lihat, nah karya kerajinan tersebut dibuat untuk dipajang atau digunakan sebagai hiasan. Karya kerajinan hiasan biasanya lebih mementingkan keindahan dibandingkan kegunaannya. Nah, kita lihat gambar di samping. Ada apa saja? Ada boneka, kemudian ada cangkang kerang, ada guci, dan ada pesawat ya. Ada bebek-bebekan. Nah, itu bahan-bahan apa yang digunakan untuk membuat kerajinan tersebut. Nah, benda manakah yang terbuat dari bahan alam dan bahan buatan? Nah, bahan-bahannya itu yaitu gunting. Nah, gunting digunakan untuk memotong kertas. Kemudian apalagi perekat, lem digunakan untuk merekatkan kertas. Kemudian pewarna dan yang lain-lainnya. Oke. Selanjutnya, nah, ketika membaca puisi dengan sungguh-sungguh, kita harus memperhatikan artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Nah, apa sih itu artikulasi, intonasi, dan ekspresi? Kita lihat di sini artikulasi itu yaitu kejelasan pengucapan lafal. Kemudian intonasi itu ketepatan penekanan nada kata-kata. Dan ekspresi itu raut wajah saat membaca kata-kata. Oke, anak soleh-soleha selanjutnya yaitu libur panjang telah tiba. Keluarga Nina ingin pulang ke kampung halaman. Mereka ingin pergi ke tempat kakek di Padang. Nah, selama di Padang banyak tempat wisata yang ingin dikunjungi. Ayah bertanya kepada Nina dan Adi tentang tempat wisata yang ingin mereka kunjungi. Ayah meminta pendapat Nina dan Adi
Ayah tidak memutuskan sendiri tempat wisata yang akan dikunjungi nanti. Nah, sikap ayah yaitu mencerminkan sila keempat Pancasila. Nah, kita lihat percakapannya. Aku ingin pergi ke taman bermain. Nah, kita ke pantai saja, Ayah. Nah, di sini ayah itu meminta pendapat kepada Nina dan Adi. Kira-kira ke Padang itu kita ingin kunjungi wisata yang mana yang ingin dikunjungi oleh kalian. Nah, itu harus dimusyawarahkan bersama keluarga. Oke, nah di sini ada percakapan. Gambar yang pertama yaitu, "Ayah, bolehkah aku melihat pemandangan di sana?" Kemudian gambar yang kedua, "Aku bosan di sini, lebih baik aku melihat-lihat sendiri saja ah." Nah, menurutmu sikap manakah yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Kemudian sila berapakah yang dimaksud? Nah, gambar yang pertama itu sesuai dengan pengamalan sila Pancasila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, gambar yang pertama yaitu termasuk sila keempat Pancasila. Nah, selanjutnya, apakah kamu menerangkan Pancasila keempat di rumahmu? Coba ceritakan pengalamanmu. Nah, sekarang kita perhatikan contoh cerita Nina dan Tony. Nah, Nina itu pengalamannya, "Aku selalu memberikan kesempatan kepada adik untuk berpendapat. Aku tidak pernah mengejek pendapat adik." Nah, kemudian pengalamannya Tony yaitu, "Di rumah, tugas membersihkan rumah dibagi dengan bermusyawarah. Aku melaksanakan hasil musyawarah dengan senang hati." Oke, selanjutnya. Di Padang, Nina berkunjung ke Danau Maninjau. Letaknya di dekat rumah kakek. Nah, pemandangan di sekitar Danau Maninjau itu sangatlah indah. Air danau yang biru kemudian dikelilingi oleh bukit hijau. Nah, oke, selanjutnya. Pada puisi yang berjudul Danau Maninjau terdapat kata-kata yang indah. Ada kata-kata yang tidak digunakan sehari-hari. Coba temukan kata-kata indah itu pada puisi Danau Maninjau. Carilah makna pada kata-kata indah itu. Ayo temukan pada kata-kata indah itu. Kita lihat di sini rasa memuji atau takjub, yaitu maknanya kagum. Kemudian daya tarik, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu. Kemudian bosan, sudah tidak suka lagi karena sudah terlalu sering, yaitu bosan. Kemudian tersebar, bertabur. Pecahan, yaitu tanda atau lambang sebagai pengganti bilangan nomor. Oke, selanjutnya. Sesuai usul Adi, keluarga Nina berkunjung ke taman bermain. Nah, di taman bermain banyak sekali permainan. Nah, Nina dan Adi ini bermain trampolin. Nina melompat lalu terpantul ke atas. Nina melayang di udara. Nah, gerakan Nina ini termasuk gerakan melayang. Nah, ayo lakukan gerakan melayang. Kita lihat. Tekuklah lututmu, lalu melompatlah setinggi mungkin, mendaratlah dengan kedua kakimu secara bersamaan, mendaratlah dengan menekuk lututmu. Kemudian kamu juga dapat melompat lebih jauh, berlari kecillah sampai batas pijakan. Selanjutnya melompatlah sejauh mungkin, daratkan kakimu secara bersamaan. Nah, ini adalah gerakan melayang. Oke, selanjutnya keluarga Made. Keluarga Made ini berwisata ke kebun binatang. Nah, Made melihat berbagai macam hewan di kebun binatang. Ada jerapah, bangau, dan gajah. Made merasa sangat gembira. Made pun membuat puisi yang berjudul yaitu Kebun Binatang.
Nah, setelah membaca puisi, temukan arti kata-kata berikut. Nah, tadi dari kata kebun binatang yaitu ada kata jumpa. Nah, kata jumpa artinya yaitu maknanya bertemu, kemudian gagah, kuat, yaitu selanjutnya berburu, mengejar, dan yang terakhir yaitu danau. Apa artinya genangan air yang amat luas. Nah, pernahkah kamu pergi ke kebun binatang? Nah, tentunya ya anak soleh-solehah sudah pernah ya pergi ke kebun binatang. Nah, kira-kira hewan apa yang paling kamu sukai di kebun binatang? Nah, membuat puisi tentang hewan yang kamu sukai. Nah, lihat di kebun binatang, Made melihat banyak hewan. Nah, salah satunya itu adalah jerapah. Nah, jerapah adalah hewan yang paling tinggi pundaknya bisa mencapai 3 meter. Nah, panjang lehernya bisa mencapai 250 cm. Nah, berapa meter tinggi jerapah? Nah, kalian bisa menghitungnya dengan cara seperti ini. Nah, untuk mengetahui tinggi jerapah, kamu harus menjumlahkan tinggi jerapah sampai pundak dan panjang lehernya. Nah, sebelum dijumlahkan, samakan terlebih dahulu satuan panjangnya, yaitu 3 meter, berarti sama dengan 300 cm. Nah, lihat di sini, tinggi jerapah sama dengan tinggi pundak plus ditambah panjang leher sama dengan tinggi pundaknya tadi berapa? 300 cm ditambah panjang lehernya 250 cm. Nah, sama dengan 300 cm ditambah 200 cm yaitu 500 cm ditambah 50 cm. Nah, berarti sama dengan yaitu 5 meter 50 cm tinggi jerapah. Oke, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita hari ini ya, anak soleh-soleha. Kalian kerjakan latihan soal halaman 91, 96, dan 100. Jangan lupa pesan ustazah yaitu rajin sholat, rajin mengaji, dan membantu serta menghormati orang tua. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita membaca surah Al-Asr bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.